Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pecinta Al-Quran, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca surah An-Nas dengan tepat dan benar insyaallah. Dan untuk lebih memudahkan, pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan Al-Quran tajwid yang berwarna. Baik, mari kita mulai dengan isti'adzah atau ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa dalam ta'awudz itu ada beberapa huruf yang butuh perhatian khusus ya, agar dalam pengucapannya itu bisa terdengar tepat dan fasih. Yang pertama adalah ain, a'u ya. Jadi huruf hamzah dengan ain harus terdengar jelas bahwa kedua huruf itu berbeda ya. A'u. Yang pertama hamzah itu keluar di tenggorokan bagian bawah ya. Dan dia disebut dengan tegas, jahar, syiddah, ditahan. Kalau ain, dia keluar dari tenggorokan bagian tengah dan dia antara ditahan dan tidak ditahan, atau sifatnya bainiyah ya. Jadi lentur seperti orang tercekik. A'u. Kemudian huruf dha itu terletak di ujung lidah, itu diletakkan di antara gigi atas dan gigi bawah. Jadi diletakkan ya, tidak digigit. Dan dia dikeluarkan tidak dengan ada suara getaran atau suara udara, tapi dia ditahan, jahar namanya. Nafas ditahan. Kemudian a'udzu billahi, ini terkadang juga di antara kita suaranya hilang. A'udzu billahi, padahal itu adalah Dia tempat keluarnya juga ada di tenggorokan bagian bawah, tapi dia disertai dengan dorongan udara ya, atau hams. Hams itu ada udara yang keluar. Billahi. Kemudian minasy syai. Ini juga kadang kita agak kurang bisa membedakan antara sya, sa dengan sa. Sya ini cara penyebutannya, lidah bagian tengah itu diangkat ke atas langit-langit. Diangkat tapi tidak ditempelkan. Setelah itu dihembuskan udara keluar. Sya ya. A'udzu billahi minasy. Minanya juga harus sempurna. Minash. Tidak boleh minos, tapi minasyaitonir rajim. Kemudian huruf to ya, to. Kalau to ini ujung lidah kita diangkat bertemu dengan gigi bagian atas ya, pangkal gigi seri bagian atas. To, dan dia syiddah ya, sifatnya syiddah, ditahan, tidak boleh ada terdengar suara udara. To ya, tapi po. Minasyaitoni rajim. Rajim huruf ja. Kalau ja itu tempat keluarnya sama dengan shin ya, ja. Tapi kalau jim ini itu ditempelkan tengah lidah kita ke langit-langit. Kemudian disebutkan ja ya, seperti itu. Kita ulang ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian selanjutnya basmalah ya. Di basmalah ini atau bismillah ini huruf yang butuh perhatian khusus adalah huruf ha. Ini ha yang tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini selalu kami sampaikan bahwa huruf ha itu memang butuh latihan yang intens untuk bisa menyebutkan huruf ha dengan tepat dan fasih, karena huruf ha itu tidak ada dalam susunan abjad dalam huruf Indonesia, ejaan Indonesia ya. Kalau ha di Indonesia itu ha tambah ayah ha, tidak ada ha. Hari, tidak ada hari. Orang menyebutnya hari. Tapi kalau di tulisan hijaiyah itu ada ha yang tipis. Itu harus latihan terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi latihan menyebut huruf ha sampai terdengar ada seperti gesekan udara yang sangat tipis keluar dari tenggorokan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk di ayat pertama surah An-Nas. Perhatikan di ayat pertama surah An-Nas ini ada tanda warna merah di nun tasydid di ujung ayat tersebut ya. Itu namanya gunnah. Gunnah itu hurufnya ada dua kalau dia tasydid ya, nun sama mim. Kalau dia tasydid seperti itu maka petunjuknya kita harus tahan didengungkan selama 2 harokat ya. Coba kita praktekkan sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi di nun tasydid itu dia ditahan. Birabbin nas. Ya, jadi tidak boleh langsung disambung ke huruf sin. Birabbin nas. Jadi itu tidak tepat ya. Walaupun kita mendengar ada orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang sangat indah, tapi kalau tidak didengunkan di bagian nun tasydid maka itu tidak tepat ya. Harus didengunkan. Kemudian kita perhatikan lagi huruf-hurufnya ya. Di ayat pertama ini ada huruf qaf. Qu ya. Qaf itu tempat keluarnya berada di bagian lidah paling belakang, itu ditempelkan di langit-langit paling belakang juga. Qo, paling belakang ya. Qo, u. Tapi kalau dia berbaris dhamma berarti vokalnya adalah u. Tidak boleh tergeser huruf u-nya, tidak boleh ko. U ke o-an, ko. Jadi dia sempurna dibaca ku. Qul ya, bukan qol ya. Qul. Kemudian a'udzu, ada ain lagi. Ain itu butuh latihan juga sebenarnya karena dia termasuk sulit ya. Karena juga tidak ada vokalnya, tidak ada di lajah Indonesia ya. Au. Kemudian zu sama di kalimat ta'ud tadi ada zu. Zu itu ujung lidah diletakkan di antara gigi atas dan gigi bawah ya. Kemudian dia berbaris dhamma berarti bunyinya adalah u. Zu. Bi rabbin nas. Kemudian terakhir di ujung ayat itu ada mat namanya mat arid lid sukun, yaitu an-nas. Itu panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Tetapi sekali kita memakai 2 harokat maka semuanya harus seragam 2 harokat. Kalau kita pakai 4 harokat berarti seragam semuanya 4 harokat.
Kalau kita pakai 6 juga seperti itu, harus seragam ya. Kalau di sini kita bisa pakai 6 ya, 6 harokat. Baik, kita ulang ayat pertama di An-Nas ya. Perhatikan penyebutan huruf yang telah kita jelaskan dan hukum tajwidnya, ada guna dan mad. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat selanjutnya adalah ayat kedua. Kalau kita lihat ada tanda merah lagi, itu tandanya ada gunnah. Gunnah itu seperti ayat pertama tadi, harus ditahan gunanya selama temponya 2 harokat. Ya, ini lumayan mudah ya. Cuman ada huruf kaf ya. Kaf itu makhrajnya di depan huruf qaf ya. Kalau qaf itu di dalam, tapi kaf itu agak di depan. Dan dia sifatnya ada hamas. Hamas itu ada sedikit hembusan udara ya. Ka. Jadi maliki, bukan maliki, terlalu dalam. Maliki itu dalam. Kalau di agak keluar lagi di depan, ka, maliki ya. Kita sama-sama membaca. Malikin nas. Ya. Dan pada ayat kedua dalam surah An-Nas ini, biasa di antara kita itu agak kurang tepat membaca kata maliki. Biasa orang panjangkan ma-nya. Malikin ya, padahal itu tidak panjang. Malikin ya. Kita ulang sekali lagi. Malikin nas. Coba kita ulang dari ta'awud ya, supaya lebih mantap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ya, kemudian ayat ketiga ya. Kita lihat ayat ketiga juga kita lihat ada tanda warna merah. Nun tasydid ya. Itu artinya harus digunnahkan, didengunkan ya. Temponya 2 harokat. Ilahi. Ini juga kalau kita lihat hurufnya ada satu huruf ha, hi, yang mesti kita perhatikan ya, itu ha. Ha itu dia huruf yang berada di tenggorokan juga halqi ya. Dia dari tenggorokan paling bawah, tapi dia didorong dengan udara ya. Ha ya, jadi terdengar tebal. Ha. Beda dengan ha. Ha itu sama dengan ain, dia di tengah-tengah tenggorokan. Ilahi, jadi tidak boleh hilang ya, jangan ilain nas, ilain, tidak jelas ini ha, a atau ya. Tapi padahal di sana adalah huruf ha. Kita baca ya. Ilahin nas. Ya. Baik. Untuk lebih memantapkan, kita mulai dari ta'awud lagi sampai ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 4, kita lihat ada warna hijau ya. Hijau itu
adalah hukum nun mati atau tanwin ya, nun mati. Dan di sini hijau diberi tanda hijau itu namanya adalah ikhfa. Ikhfa ya. Jadi ikhfa itu adalah menyamarkan bunyi nun mati ya, menyamarkan bunyi nun mati dan menuju huruf setelah nun mati tersebut dan disertai dengan dengung atau ditahan selama 2 harokat. Ya, jadi saya ulang, ikhfa itu menyamarkan bunyi nun mati dan siap-siap menyebut huruf setelah nun mati tersebut, ya, dan ditahan dengan tempo 2 harokat. Jadi caranya seperti ini. Minsya, ya. Jadi nunnya tidak boleh diizharkan minsya, tidak ya, langsung ke shin, tapi dia ditahan. Nun disamarkan dengan huruf shin karena huruf shin setelahnya. Minsya, sya telah dijelaskan bahwa lidah bagian tengah itu diangkat ke langit-langit, didekatkan, kemudian dia dihembuskan udara keluar. Sya ya. Kemudian ada warna merah lagi. Ini merah sama dengan yang tadi bahwa dia nun tasydid berarti digunnah, ditahan selama 2 harokat. Kemudian ada huruf apalagi? Huruf kho ya. Kho itu juga termasuk huruf yang keluar dari tenggorokan ya. Kho, tapi dia keluar dengan hembusan udara tapi dia kasar terdengarnya ya. Kho kasar, kho. Kita baca bersama-sama ayat 4. Min syarril waswasil khannas. Ya, perhatikan. Jadi ada 2 tempat yang ditahan ya, ikhfa dan gunnah. Warna apa? Warna hijau dan warna merah itu ditahan di situ. Min syarril waswasil khannas. Biasanya di antara kita itu masih ada yang membaca min syarril wasiwasi ya, wasi-wasi, padahal di sin yang pertama itu dia sukun mati, tidak berharokat, kasroh ya. Min syarril waswasil, jadi waswasil bukan wasi-wasi ya. Waswasil ya, ini perlu diperhatikan. Mungkin orang yang membaca seperti itu kemungkinan besar adalah dia menghafal tanpa pernah melihat tulisan teks dari surah An-Nas ini. Makanya di sini kita betulkan kalau memang ada yang masih membaca seperti itu ya. Kita ulang ya. Dari isti'adzah lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ayat selanjutnya, ayat 5. Kita lihat, ada tanda merah lagi. Ini ada gunnah ya, nun tasydid. Jadi semua, kalau kita lihat di surah An-Nas ini semuanya, setiap ayat itu ada nun tasydid. Ini yang menjadikan ayat ini menjadi sangat indah ya, seperti syair yang sangat indah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini ada huruf yang
perlu diperhatikan adalah zi, alladzi. Jadi ujung lidah diletakkan di antara gigi atas dan bawah. Jadi diletakkan ya, tidak digigit, diletakkan saja. Dan diucapkan tanpa ada suara hams dan suara getar. Ada karena terkadang ada di antara kita yang baca dengan allazi itu bergetar. Padahal dia keluar dengan tidak bergetar. Allazi. Yuwaswisu, di sini juga terkadang di antara kita ada yang baca yuwasawisu. Padahal sin yang pertama itu mati dan atau sukun ya. Berarti kita harus membaca yuwaswisu. Fa itu fa. Dia keluar dengan hams juga. Ada udara yang terdengar. Fi sudurin nas. So juga seperti itu. So itu beda dengan sin ya. So gampangnya kita seperti orang yang mau bersiul tapi siulannya itu tidak berbunyi ya. So, si ya. Sudurin nas, nun tasydid. Ada lagi tanda merah, berarti dia harus ditahan ya. Baik, kita baca ya. Ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi jangan sampai lupa nun tasydid itu harus seragam ya. Dari ayat pertama, kedua sampai kelima ini yang kita baca itu harus seragam ditahan. Sudurin nas ya. Nas. Itu panjangnya kita pakai 6 harokat. Kita baca dari awal lagi supaya mantap. Semakin kita sering praktekkan, maka semakin cepat kita bisa membaca surah ini dengan tepat insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian ayat terakhir kita lihat ada tanda merah lagi, artinya ada huruf yang harus ditahan ya, yaitu nun tasydid. Ada 2 tempat. Minal jinnati wan nas ya. Jadi 2 tempat ini harus seimbang ya. Pada saat kita tahan 2 harokat minal jinnah dan 2 harokat an-nas ya ditahan. Kemudian kalau kita lihat hurufnya, kita lihat huruf jim ya. Jim itu tempat keluarnya sama dengan huruf shin ya. Langit-langit diangkat, tapi bedanya kalau shin itu tidak ditempelkan, tapi kalau jim dia ditempelkan di langit-langit. Jadi tengah lidah kita ini tersentuh dengan langit-langit. Dan dia juga tidak boleh berdesis, dia syiddah, ditahan ya. Ya, sifatnya syiddah, ditahan. Jinnah ya. Kemudian dalam surah An-Nas ini itu semuanya diakhiri dengan huruf sin ya. Di sin itu jelas harus berbunyi desis ya. Jadi kalau
kita mengakhiri setiap ayat di surah An-Nas, maka suara desis itu harus terdengar, ya. Artinya huruf sin harus terdengar. Baik, kita baca secara keseluruhan surah An-Nas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama mempelajari surah An-Nas. Jadi untuk lebih cepat perkembangan kita dalam membaca Al-Quran secara fasih, itu salah satu caranya adalah terus mengulang apa yang telah kita pelajari, ya. Terus dipraktekkan sampai betul-betul pengucapan kita tepat dan benar, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan semangat dalam mempelajari Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.